90,02 FM. Selamat pagi pendengar semuanya, kembali lagi bersama kami Fakta Kesehatan. Seperti biasanya, hari ini selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani pendengar semua dengan ulasan mengenai karies pada lansia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja mari kita simak ulasan berikut ini. Karies atau lebih dikenal sebagai gigi berlubang merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Karies merupakan sebuah kondisi di mana jaringan keras gigi mengalami remineralisasi dan demineralisasi sehingga terjadi kerusakan pada gigi. Perubahan jumlah mineral dalam jaringan keras gigi ini apabila mencapai ambang tertentu, maka tidak dapat dipulihkan lagi secara sempurna. Kerusakan ini bisa saja terjadi pada mahkota atau akar gigi, bahkan dari mahkota sampai ke akar gigi. Banyak anak-anak yang sejak kecil sudah memiliki gigi berlubang. Demikian pula, tidak sedikit jumlah orang dewasa dan lansia yang juga terkena karies. Berbicara tentang karies yang biasa terjadi pada lansia adalah karies akar. Hilangnya gigi geligi terjadi karena karies akar. Karies ini ditandai dengan penyebaran kuman yang cepat pada sisi-sisi, tidak normalan cenderung di tempat yang sama meskipun terbukanya gusi berlanjut, dan perkembangannya pun lambat. Karena sering tidak disertai dengan rasa ngilu, karies akar gigi sering dijumpai dalam keadaan yang sudah parah dan membutuhkan perawatan saluran akar atau bahkan gigi patah. Karies akar gigi paling sering terjadi pada atas gusi. Lokasinya berhubungan dengan usia dan gusi. Karies akar terjadi pada lokasi yang berdekatan dengan puncak gusi, di mana plak gigi menumpuk, terutama pada permukaan yang dekat dan jauh dari garis tengah mulut. Lalu, apa saja yang menyebabkan seseorang terkena karies? Mungkin selama ini sebagian besar dari kalian beranggapan bahwa mengkonsumsi permen terlalu banyak merupakan penyebab utama terjadinya karies. Namun, bukan hanya itu loh yang dapat menyebabkan terjadinya karies. Menurut WHO sendiri, setidaknya terdapat 4 faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya karies. Di antaranya, adanya bakteri penyebab karies atau bakteri kariogenik pada rongga mulut, adanya zat karbohidrat sisa yang akan terfermentasi menjadi asam pada rongga mulut, kondisi gigi geligi host yang rentan terhadap karies, serta waktu saat terjadinya fermentasi asam. Mungkin sebagian dari kalian masih bingung bagaimana keempat faktor utama tersebut dapat berpengaruh terhadap terbentuknya karies pada gigi seseorang. Faktor yang pertama, bakteri kariogenik. Bakteri kariogenik merupakan suatu bakteri yang terdapat pada rongga mulut yang pada keadaan tertentu dapat menginisiasi terjadinya demineralisasi pada permukaan gigi. Nah, demineralisasi pada permukaan gigi ini merupakan pertanda awal dari terjadinya karies. Adapun salah satu contoh dari bakteri kariogenik yang berperan dalam proses demineralisasi yaitu bakteri Streptococcus mutans. Faktor yang kedua yaitu zat karbohidrat sisa makanan dan minuman pada rongga mulut. Zat karbohidrat sisa ini nantinya akan difermentasi oleh bakteri kariogenik seperti Streptococcus mutans dan menghasilkan produk berupa asam laktat. Asam laktat ini nantinya akan menyebabkan perubahan suasana asam pada rongga mulut. Suasana asam pada rongga mulut akan menyebabkan terjadinya demineralisasi pada permukaan gigi. Faktor yang ketiga yaitu kondisi gigi yang rentan terhadap karies. Gigi-gigi yang rentan terhadap karies cenderung mempunyai lekukan-lekukan yang dalam, yang memungkinkan makanan untuk menumpuk sehingga sulit untuk dibersihkan. Faktor yang keempat adalah waktu. Salah satu contoh di mana waktu berpengaruh terhadap proses pembentukan karies adalah pada malam hari. Pada malam hari, diketahui laju aliran saliva cenderung akan menurun. Diketahui juga, saliva berfungsi sebagai buffer. Tentunya, pada saat laju aliran saliva menurun, fungsi buffer saliva juga akan ikut menurun. Sehingga, suasana asam yang akan menyebabkan terjadinya demineralisasi cenderung akan susah untuk dikembalikan menjadi suasana normal. Nah, apabila keempat faktor utama ini dialami oleh seseorang, maka seseorang itu akan cenderung mempunyai resiko tinggi untuk terkena karies. Selain keempat faktor utama tersebut,
Terdapat beberapa faktor pendukung lainnya, di antaranya faktor sosial ekonomi, pendidikan, gaya hidup, lingkungan tempat tinggal, pekerjaan, etnis, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Salah satu penyebab timbulnya karies sendiri itu dikarenakan adanya beberapa faktor. Yang pertama adalah karena faktor kebiasaan dan pola diet. Maksud diet di sini adalah jumlah makanan atau lebih spesifiknya nutrisi yang dikonsumsi oleh seseorang. Jadi, seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan pola makan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti berkurangnya efisiensi dalam mengunyah serta terjadi perubahan rasa pada makanan yang dikonsumsi. Hal-hal yang telah disebutkan ini menyebabkan lansia menyukai makanan yang mudah dikunyah, cenderung lengket, serta kaya karbohidrat. Untuk faktor yang kedua penyebab karies adalah karena penumpukan plak bakteri. Nah, masih berhubungan dengan faktor yang pertama, di dalam mulut kita terdapat bakteri yang menyebabkan terjadinya karies. Kenapa bakteri itu bisa hidup di dalam mulut dan menempel di gigi? Bakteri ini sendiri biasa berkembang biak di dalam mulut karena adanya sisa-sisa makanan yang mengendap pada gigi dan gusi setelah makan. Selain itu, bakteri ini suka berada di dalam keadaan mulut yang asam. Faktor ketiga penyebab karies pada lansia yaitu perubahan kondisi air liur pada lansia. Pada lansia biasanya merasakan mulut kering. Mulut kering sendiri disebabkan adanya karena penurunan jumlah produksi air liur. Nah, air liur sendiri berfungsi untuk melumasi serta membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut secara alami. Selain penurunan produksi air liur, bisa juga terjadi hipotialisme yang dapat menyebabkan air liur itu semakin asam. Kondisi yang semakin asam inilah yang sangat mendukung berkembangnya bakteri penyebab karies. Karies atau gigi berlubang ternyata juga bisa muncul karena kebiasaan atau perilaku kita sehari-hari. Contohnya, tidak menyikat gigi secara teratur dan benar, makan makanan yang manis, dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan gigi dan mulut. Maka dari itu, gigi berlubang dapat dicegah dengan cara menyikat gigi secara teratur, membersihkan gusi dengan baik, mengatur pola makan dengan menghindari makanan yang banyak mengandung gula atau makanan manis. Kemudian, lansia juga dianjurkan untuk memeriksakan giginya ke dokter gigi, puskesmas, maupun rumah sakit setiap 6 bulan sekali untuk mengetahui kondisi atau kelainan yang terjadi pada rongga mulut. Lansia juga dapat berupaya mencegah karies dengan berbagai macam upaya. Berikut merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan lansia dalam mencegah karies. Yang pertama, upaya promotif. Contohnya mengikuti penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan mulut dan pemeriksaan secara berkala. Yang kedua, upaya preventif. Contohnya deteksi dini bila ada kelainan pada gigi dan melakukan pemeriksaan. Yang ketiga, upaya rehabilitasi. Contohnya bila sudah ada karies, maka segera ke puskesmas ataupun rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Bagaimana cara untuk menjaga kesehatan gigi dan rongga mulut lansia? Sebenarnya cara perawatannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang dewasa, yaitu dengan cara rutin menyikat gigi pada pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Gunanya adalah agar sisa-sisa makanan sarapan tidak tertinggal di mulut kita. Jadi kita dapat beraktivitas dengan mulut yang benar-benar bersih dan segar. Sedangkan sebelum tidur itu agar rongga mulut kita sudah bersih dan bakteri tidak dapat melakukan aktivitas di dalam rongga mulut kita. Sekadar mengingatkan, pada saat menggosok pastikan permukaan gigi yang mengarah ke lidah juga dibersihkan. Karena memang area ini adalah area yang sudah dijangkau dan banyak orang-orang yang melewatkan bagian ini. Kebanyakan orang berpikiran bahwa menyikat gigi itu harus dengan kuat dan cepat. Hal tersebut adalah salah karena justru dapat melukai gusi. Lebih baik menyikat gigi dengan tenaga secukupnya tetapi durasinya lama dan usahakan menggunakan bulu sikat yang halus agar tidak melukai gusi.
Kemudian, bagi lansia yang sudah tidak memiliki gigi lagi, dapat membersihkan rongga mulut dengan cara menggosokkan gusi menggunakan kapas yang dicelupkan pada air hangat, agar terhindar dari penumpukan bakteri dan jamur. Menggosok lidah juga tidak kalah pentingnya, agar lidah senantiasa bersih. Selain menyikat gigi dan menggosok lidah, sebenarnya masih ada hal-hal lain yang dapat dilakukan agar rongga mulut tetap dalam keadaan yang bersih, yaitu setelah makan, usahakan untuk berkumur sampai rasa makanan tidak ada lagi di dalam mulut. Lalu hindari makanan yang dapat merusak gigi seperti makanan yang manis-manis. Meskipun sudah menginjak umur yang sudah tidak muda lagi, sebenarnya para lansia juga tetap harus rutin mengunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali, yaitu untuk konsultasi tentang kebersihan dan kesehatan gigi serta rongga mulut. Bagi para lansia yang giginya sudah ada yang copot, segera gunakan gigi palsu, karena apabila ditunda, maka akan mempengaruhi gigi lainnya dan akan membuat gigi lainnya akan cepat rusak. Bagaimana cara perawatan yang baik dan benar untuk mencegah terjadinya karies pada lansia? Perawatan karies pada lansia pada umumnya adalah penempatan atau penambelan gigi yang sebelumnya dilakukan ekskavasi atau pengurukan pada pinggiran permukaan kavitas. Perawatan karies pada lansia juga bisa disesuaikan berdasarkan kedalaman lesinya. Untuk karies inisial atau karies tahap 1, dilakukan pemolesan serta pengulasan fluor. Untuk tahap 2, dengan kedalaman kurang dari 0,5 mm, dilakukan penghalusan dan pemolesan yang diikuti pengulasan fluor. Selanjutnya, tahap 3 dengan kedalaman lebih dari 0,5 mm, dilakukan penempatan dan pengulasan fluor. Sedangkan untuk tahap 4 yang sudah melibatkan jaringan pulpa, dilakukan perawatan endodontik. Di samping itu, karena tingginya rekurensi karies pada lansia, maka tindakan preventif harus ditingkatkan. Misalnya, edukasi menjaga kesehatan gigi dan mulut, pengaturan diet yang tepat, konsumsi air berfluorid, serta penggunaan pasta gigi berfluorid. Nah, demikian ulasan kami mengenai karies pada lansia. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.